punya acara om gue. Oh ya, mungkin namanya doang kali yang sama ya. Sin, lo jangan deketin cowok itu dulu ya. Kasian si Haikal, ntar cemburu lo. Ih, enggak keles. Asal kalian tahu ya, gue tuh selalu banget berusaha buat ngejaga perasaannya Haikal, buat nggak deket-deket sama cowok. Tapi si Tristan ini minta nomor gue tuh sama om gue karena dia mau ngajakin gue duet. Bukan dari gue minta nomornya. Boy, gimana dong nih? Bebek gue masih kekeh mau putusin gua. Ini masih belum bisa diajak rujuk, boy. Lu bantuin gua dong, men. Lu bantuin bujukin bebek Mel biar dia mau balikan sama gua, boy. Kan tadi malam lu udah janji. Iya. Nanti gua coba bujukin Meli deh. Tapi gua nggak bisa jamin hasilnya bagus ya. Soalnya kalau soal hasil kan itu dari Tuhan. Tapi nanti selesai kelas meeting deh. Ya, jangan habis kelas meeting dong. Justru tuh gue butuh penyemangat. Biar nanti pas kelas meeting, kita menang tanding basket. Ini kan gue makin semangat tuh. Ayo dong, sekarang aja dong, brother. Please, ya. Tolongin gue dong. Yan, kok lu jadi kayak cewek sih, melo banget. Boy. Lu kan pas taruh sama Chandra hampir kalah. Terus pas Levo datang bilang sayang sama lu langsung semangat lagi deh. Loh, itu kan penyemangatnya datang sendiri, bukan gue yang ngajak. Jadi beda dong. Ya tapi kan lu mengakui kalau penyemangat itu penting. Aduh, tolong, aduh. Iya, gue coba sekarang deh. Udah, lu tunggu di sini aja ya, berdoa. Siap. Oh ya, by the way, ntar gimana nih kita kelas meetingnya? Oke. Kan jadwal kita nih di babak pertama kan. Jadi pasti kita langsung ketemu tuh sama si Angel CS. So, kita harus atur strategi nih. Apa ya? Kalau Epo, gue aja yang pepet, gue aja yang jaga. Awas kalau dia macam-macam, gue sikut mati. Enggak bisa tuh. Harus tuh. Yaudah kalau gitu urusan Mita biar gue aja yang jaga. Pokoknya gue nggak bakal ngebiarin dia sampai sempat-sempatnya megang bola sama sekali. Nggak bakal. Kita tuh nggak boleh main pakai emosi. Kalau misalnya kita main pakai emosi nih ya, nanti yang ada kita bisa kalah loh. Bener tuh kata Reva. Kalian tuh kalau main tuh hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih, nggak boleh jahat-jahat gitu dong. Megan, lo tuh so iye tau nggak? Enggak. Tenang aja. Nih kalaupun gue buat curang, wasitnya tuh nggak bakal tahu. Soalnya gue ngikutnya gini. Oh gitu. Halo? Siapa nih? Halo? Aku fans kamu. Hah? Apa sih? Salah orang kali. Enggak, aku serius kok. Buktinya aku dapat nomor kamu dari Om Bambang. Om Bambang. Oh, Tristan. Ini Tristan kan? Tristan. Apa jangan-jangan ini Tristan yang ketua geng anak menteng itu? Tapi kok dia bisa nelfon Cindy ya? Kamu masih inget aku? Kamu lagi ngapain? Pasti lagi di sekolah ya? Aku ganggu kamu nggak? Iya, gue lagi sekolah. Cuma lo nggak ganggu kok. Kenapa? Kok tiba-tiba nelpon? Gini Cindy, aku harus main saksofon lagi nih di Cafe La Persona. Dan aku sih pengennya di sana nanti aku duet sama kamu. Kamu main piano lagi. Kamu mau ya? Aduh, gue masih nggak pede nih kalau misalnya disuruh tampil di tempat orang. Kemarin aja gue mau tampil gara-gara itu kafe om gue. Terus dia maksa-maksa gue. Ya, gimana? Aku juga pengen banget. Kalau aku yang maksa gimana? Ih, emangnya lo om gue? Gue gak setua itu juga kali. Iya sih, tapi beneran deh, gue tuh nggak pede banget. Mendingan nggak usah deh daripada gue malu-maluin lo ntar. Aduh Cindy, walaupun aku harus malu karena kamu juga, aku rela kok. Ya, please.
Ya udah nanti gue pikirin lagi ya. Ya udah, kalau kamu udah tahu jawabannya, kamu save nomor aku, kabarin aku ya. Aku tunggu. Ya udah. Oke. Bye. Bye. Ih. Lo pada kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu? Biasa aja keles. Lu yang mojok-mojok. Aisen, sorry nih gue agak kepo. Tadi tuh lo teleponan sama Tristan. Iya, lo kenal? Kalau anak geng Menteng yang namanya Tristan gue kenal. Itu mungkin atau beda ya? Oh, bukan sih. Setahu gue tuh dia musisi. Soalnya kemarin gue kenal sama dia. Itu pas lagi ada acara live music gitu, punya acara om gue. Oh ya, mungkin namanya doang kali yang sama ya. Sin, lo jangan deketin cowok itu dulu ya. Kasian si Haikal, ntar cemburu lo. Ih, enggak keles. Asal kalian tahu ya, gue tuh selalu banget berusaha buat ngejaga perasaannya Haikal, buat nggak deket-deket sama cowok. Tapi si Tristan ini minta nomor gue tuh sama om gue karena dia mau ngajakin gue duet. Bukan dari gue yang minta nomornya. Hai. Hai boy. Hai. Mel. Dengar-dengar lo habis putusin Ian ya? Kasian tahu. Ian tuh cinta mati sama lo. Mana ada cinta matinya? Ada juga mati 1 tumbuh 1000. Tuh, Ian tuh gitu. Ya tapi nggak usah kayak gitu juga, Mel. Masa cuman gara-gara masalah kayak gitu lo langsung mutusin Ian? Udah deh boy, lo tuh gak usah ngebelain Ian. Gue tahu Ian sahabat lo. Kita intikin mereka yuk. Nah, justru itu, Mel. Gue tuh udah sahabatan lama sama Ian. Dan gue tahu Ian tuh orangnya kayak gimana. Dan Ian itu nggak mungkin selingkuh dari lo. Dan kejadian semalam sama Epo, itu Epo yang maksa Ian buat nganterin dia pulang. Sebenarnya Ian nggak ada niat apa-apa buat nganterin Epo. Dan seharusnya lu bangga sama Ian. Ian itu orangnya baik loh. Nganterin cewek malam-malam pulang. Jarang lo cowok kayak gitu. Boy, bokis tahu, bohong. Udah deh, lo pikirin dong. Angel kan datangnya bareng Epo. Dan Angel kan bawa mobil. Kenapa nggak pulangnya bareng sama Angel? Kenapa harus dibonceng sama Ian? Ih, emang dasar dua-duanya aja tuh genit. Udah deh, lo gak usah ngejelasin sama gue apa-apa lagi. Gue udah tahu kok semuanya. Boy, udah deh, lo tuh jangan main belain sahabat lo dulu deh. Gimana pun caranya lo tuh harus fair juga. Sebagai laki-laki tuh mereka harusnya bisa menjaga perasaan cewek. Yaudah gini deh, gini. Kalau emang Ian tuh gak ada niat untuk selingkuh sama Melly, kenapa dia gak nelfon Melly dulu? Kenapa dia gak ngabarin Melly? Kenapa dia gak minta izin sama Melly? Sedangkan lo udah ngasih HP ke dia. Udah kesel deh. Aduh, boy, sorry ya. Gue masih solid sama teman-teman gue. Pusing sendiri kan lo? Kayaknya sebenarnya pada ngambek deh sama Boy. Ya iyalah. Boy itu udah pasti belain teman-temannya. Nggak mungkin nggak dibelain. Jelas mereka ngambek. Iya juga ya. Ya dong. Ref. Susah juga ya jelasin ke teman-teman lo. Apalagi Melly tuh. Padahal gue yakin banget Ian tuh nggak kayak gitu orangnya. Ian tuh setia banget sama Melly. Cinta mati sama Melly. Dan soal kejadian sama Epo itu cuma tiba-tiba doang loh. Ya siapa tahu si Epo tuh ternyata pengagum rahasianya si Ian tuh diam-diam. Hebat juga ya si Ian ya. Tapi meskipun kayak gitu, gue tetap yakin sama Ian. Dia bakal setia sama Melly. Kalau masalah itu sih gue yakin kok. Gue percaya sama lo dan gue juga percaya sama Ian. Ya emang Melly-nya aja harus diomongin lagi. Thanks ya. Ya nggak apa-apa. Oh ya Boy, ntar kan gue mau tanding nih.
Lawan kelas lo harus ngalah ya. Allah, harus sportif dong, Rev. Dan kalau misalnya lu mau ngalahin anak cewek kelas gue juga nggak apa-apa. Gue nggak bakalan marah kok. Emangnya lo bisa ya marah sama gue? Kan situ yang sering marah. Gue mana pernah marah. Masa sih?